Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Di video ini saya akan membahas 4 soal ETS pengantar fisika komputasi sekaligus mendemonstrasikannya di MATLAB sekaligus. Kita langsung mulai dari soal pertama. Soal pertama yaitu jelaskan dengan kalimat sendiri yang disertai dengan contoh MATLAB-nya. Nah, di MATLAB itu ada beberapa tipe, yaitu skalar, vektor, array, string, dan tipe boolean. Nah, skalar itu pada MATLAB adalah nilai tunggal tanpa arah. Contohnya seperti ini. Saya langsung tunjukkan contohnya. A sama dengan 5 itu adalah contoh skalar. Dia hanya nilai tunggal saja tanpa arah. Lalu ada vektor, yaitu deretan nilai dalam satu baris atau kolom. Dia punya arah dan juga besar. Contohnya seperti ini. Lalu ada string. String itu adalah tipe data untuk teks, bisa berupa huruf atau angka. Nah, lanjut untuk array adalah kumpulan data yang berdimensi satu atau lebih. Contohnya seperti ini. Dan yang terakhir adalah tipe boolean. Tipe boolean adalah tipe data logika seperti true atau false. Nah, perbedaannya dari vektor dan array pada MATLAB ini ialah merupakan struktur data berdimensi. Nah, array itu adalah struktur data yang berdimensi. Seperti ini. Sedangkan vektor itu adalah cuma satu dimensi, sehingga penggunaan array itu lebih umum seperti matriks dan tensor. Sedangkan vektor digunakan untuk operasi linear, plot, dan lain-lain. Nah, sehingga fleksibilitas array juga lebih umum dan luas dibandingkan vektor yang terbatas pada satu dimensi saja. Nah, dalam kasus fisika sederhana, kelima jenis tipe data tersebut itu bisa saling melengkapi untuk membentuk simulasi atau perhitungan yang utuh. Misalnya dalam studi energi kinetik beberapa benda, kita bisa mengombinasikan semua tipe data. Nah, kalau kita menghitung energi kinetik dari beberapa benda, maka skalar itu adalah sebagai total energinya, vektor itu massa untuk kita bisa masukkan sebagai massa atau kecepatan dari tiap benda. Lalu array itu yang menyimpan vektor-vektor tersebut atau kombinasi massa dan kecepatan. Nah, kalau string itu untuk memberi label cepat atau lambat gitu misalnya. Lalu ada boolean ini berfungsi dalam pengambilan keputusan atau logikanya. Jadi kalau kecepatannya lebih dari 100, maka dia akan diberi label cepat atau lambat gitu. Nah, dengan memadukan semua tipe data ini, bisa membangun program simulasi fisika yang tidak hanya menghitung secara numerik, tapi juga bisa memberikan interpretasi, validasi input, dan respon interaktif terhadap hasil perhitungan. Nah, sekarang kita masuk ke soal kedua, yaitu membuat program untuk menghitung kelajuan dari jarak dan waktu. Tapi nggak cuma itu, program ini juga harus bisa memvalidasi input dan memberikan label seperti perjalanan jauh, cepat, atau lambat. Nah, kita bahas satu persatu. Tapi sebelum itu, untuk memahami coding line apa saja yang harus dimasukkan nanti, kita harus membuat flowchart-nya supaya bisa tahu gambarannya gitu. Jadi pertama kita harus menyalakan MATLAB ya tentunya. Lalu membuat input jarak, lalu input waktu. Nah, kita harus memvalidasi bahwa waktu ini tidak boleh kurang dari atau sama dengan 0. Karena kalau misalkan kurang dari sama dengan 0, itu kan nggak masuk akal ya. Jadi kalau iya, kita harus menampilkan error. Lalu, kalau tidak, kita langsung ke masuk perhitungan, yaitu menghitung kelajuan dengan rumus D per T. Nah, setelah itu, kita klasifikasi hasil dari kelajuan itu lebih dari 100 km per jam atau enggak. Kalau iya, maka kita harus menampilkan keterangan bahwa perjalanannya jauh, karena dia lebih dari 100. Nah, kalau enggak, tapi kurang dari 30, maka akan menampilkan keterangan lambat. Nah, setelah klasifikasi ini, menampilkan kelajuannya. Lanjut untuk membuat coding line tentang kelajuan. Untuk yang kelajuan. Jadi yang pertama, kita minta pengguna memasukkan dua data, yaitu jarak dalam kilometer dan waktu dalam jam. Di D, atau jarak sama dengan input, masukkan jarak km. Lalu, waktu, input, masukkan waktu, jam. Nah, oke. Lalu validasi bahwa waktu tidak boleh nol atau negatif. Kita menggunakan pengulangan while, yaitu T harus cukup. Nah, ini. While T, kalau T-nya kurang dari sama dengan 0, maka akan menampilkan waktu tidak boleh 0 atau negatif. Nah, kita beri 4 untuk input ulang. Masukkan kembali waktu. Pokoknya S. N. Nah, jadi di sini kita pakai while supaya jika pengguna memasukkan waktu T yang kurang dari atau sama dengan 0, maka program akan terus meminta input ulang. Oke. Lanjut, kita menghitung kelajuannya dengan rumus D per T. Nah, ini akan dengan format penampilannya adalah kelajuan sama dengan, nah ini supaya dua angka di belakang komanya ikut ditampilkan. And, mohon maaf saya selalu lupa untuk menginputkan tanda petik. Nah, setelah kita punya nilainya di dan T yang valid, kita hitung kelajuan V dengan rumus D per T. Lalu kita tampilkan hasilnya dengan fprintf, di mana ini, kode ini, maaf, kode persen 2F ini, artinya hasilnya akan ditampilkan dua angka di belakang koma. Nah, terus kita pakai logika juga. Jadi ketika D-nya itu lebih dari 500, maka sistem atau program akan menampilkan bahwa itu adalah perjalanan jauh, ya. Juga akan ada klasifikasi. Jadi kalau V-nya lebih dari 100, maka akan menampilkan keterangan bahwa itu adalah cepat. Oke. Nah, terus else if V-nya itu kurang dari 30, maka akan menampilkan
lambat. Nah, bagian ini tuh berarti bagian ini itu kalau lebih dari 100 km per jam akan muncul cepat, kalau kurang dari 30 km per jam akan muncul lambat. Nah, gimana kalau di antara 30 sampai 100 itu nggak usah dikasih label lah ya, karena itu dianggap kecepatannya normal. Nah, kita langsung simulasikan. Nah, ini tinggal klik run. Di situ kita save kelajuan. Nah, di sini kita tinggal masukkan jarak sesuai simulasi yang diperintah tugas, yaitu yang pertama D sama dengan 600. Dengan T, kita masukkan T-nya adalah 5 jam. Maka di sini akan muncul kelajuannya, kecepatannya adalah 120 km per jam. Nah, kalau di atas 100 km per jam itu termasuk jauh. Maaf, kalau dia di atas 500 itu berarti dia termasuk perjalanan yang jauh. Nah, kalau kecepatannya di atas 100 km per jam maka termasuk cepat. Kita masuk kasus yang kedua. Saran lagi. Nah, di sini adalah D-nya itu 100 dengan waktunya 0. Nah, di sini akan muncul bahwa waktu tidak boleh 0 atau negatif. Silakan coba lagi gitu. Jadi kita harus memasukkan waktu yang valid karena waktu 0 itu nggak masuk akal. Kita coba 5. Nah, maka di sini akan muncul kelajuannya adalah 20 km per jam dan termasuk lambat. Nah, kenapa nggak ada ini keterangan? Karena dia di antara 100 di antara 100 sampai 30. Jadi nggak ada keterangan ini perjalanan jauh atau pendek gitu. Nah, kita lanjut ke kasus yang ketiga yaitu jaraknya adalah 20 dan waktunya adalah 2 jam. Maka di sini akan muncul kelajuannya adalah 10 km per jam dan kecepatannya adalah lambat. Seperti itu. Terima kasih. Nah, setelah simulasi tadi, ini sudah saya masukkan di sini. Output kodenya juga ketika D sama dengan 600, waktunya 5, jaraknya 100, waktunya 0, jaraknya 20, waktunya 2. Nah, dari ketiga data yang ada ini, terlihat bahwa kelajuan sangat dipengaruhi oleh perbandingan antara jarak tempuh dan waktu yang digunakan. Jadi ketika jaraknya jauh, namun waktunya singkat, seperti pada data pertama, yaitu 600 km dalam 5 jam, maka kelajuan menjadi sangat tinggi, yaitu 120 km per jam. Ini menunjukkan bahwa semakin jauh suatu jarak ditempuh dalam waktu yang relatif singkat, maka kelajuannya akan semakin besar. Sebaliknya, jika jaraknya pendek tetapi waktunya cukup lama, seperti data ketiga, yaitu 20 km dalam 2 jam, maka kelajuannya menjadi kecil, yaitu 10 km per jam. Ini mengindikasikan bahwa semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak pendek, maka kelajuannya akan rendah, mencerminkan kondisi lambat ya. Nah, kalau untuk data yang kedua, itu ketika waktunya bernilai 0, tidak mungkin dihitung kelajuannya karena bagi dengan 0 itu tidak terdefinisi. Secara keseluruhan, kelajuan akan semakin besar jika jarak besar dan waktu kecil, dan semakin kecil jika waktu besar dan jaraknya kecil. Sekian untuk nomor kedua. Kita lanjut nomor ketiga, yaitu membuat algoritma untuk mensimulasikan pendinginan air panas hingga suhu ruang 25 derajat Celcius. Nah, tentu kita akan membuat algoritmanya dulu. Jadi yang pertama kita menginput suhunya, lalu menginput konstanta kan. Jadi yang pertama kita akan membuat algoritmanya dulu supaya paham nanti coding lainnya seperti apa. Jadi yang pertama adalah kita mulai lalu menginput suhunya, lalu input koefisien pendinginan. Nah, terus ini suhu lingkungan atau suhu ruangannya adalah 25 dengan kondisi awal ya. Waktu 0 itu adalah suhu ruangannya adalah 25. Nah, ketika suhu dikurangi 25, jangan lupa dimutlakan supaya hasilnya tidak minus karena ini adalah kondisi suhunya. Itu selisihnya lebih dari sama dengan 0. Jika tidak, maka kita harus mengulang inputnya karena harus lebih dari sama dengan 0. Tidak boleh kurang karena itu sudah selisih paling kecil ya. Karena kalau misalkan kita menghitung suhu awalnya adalah 25, lalu ke suhu ruang 25 kan berarti tidak terjadi pendinginan karena itu sudah suhu awal dan suhu akhirnya 25. Sehingga kita harus menginput ulang suhunya. Tapi kalau sudah lebih dari sama dengan 0,01, kita masukkan ke dalam rumus. Ini adalah rumusnya dan T-nya adalah, tapi ketika selisihnya lebih dari sama dengan 0,01, kita akan masukkan rumus. Kita masukkan ke rumus dengan T sama dengan T plus 1, di mana ini pengulangannya itu waktunya ditambah 1 detik. Nah, setelah pengulangannya itu sampai ke suhu ruang, dari suhu awal ke suhu ruang yaitu 25, kita buatkan grafik suhu dan juga waktu. Lalu selesai. Nah, ini adalah kode lengkap MATLAB-nya yang akan kita demonstrasikan. Ini adalah demonstrasinya untuk di MATLAB. Jadi untuk nomor ketiga ini, yang pertama adalah kita harus menginput suhu. T sama dengan input. Masukkan suhu awal. Oke, lalu juga konstanta. Input. Masukkan konstanta pendinginan. Nah, lalu ini adalah inisialisasi variabel tambahan, yaitu ada suhu lingkungan atau suhu ruang, Tm sama dengan 25, lalu dt sama dengan 1, T sama dengan 0, lalu kita panggil suhu adalah T besar, dan waktu adalah T kecil. Nah, di sini kita definisikan suhu lingkungan atau Tm ini adalah 25 derajat sebagai batas akhir pendinginan, lalu dt sama dengan 1, itu berarti kita asumsikan setiap iterasi adalah 1 detik, lalu T sama dengan 0 ini artinya kita mulai simulasi dari waktu 0. Nah, variabel suhu dan waktu adalah array yang akan menyimpan data perubahan suhu dan waktu agar bisa kita upload nantinya. Kita isi pertama kali dengan suhu awal dan waktu 0. Terus kita melakukan pengulangan while. Nah, ini bagian penting karena kita pakai while ini untuk mengulang proses pendinginan. Jadi while, jangan lupa pakai absolute. Nah, absolute ini berfungsi supaya selisih suhu antara suhu awal dengan suhu ruang tidak bernilai negatif. T min T. Dan ini juga harus lebih dari atau sama dengan 0,01 derajat. Artinya suhu belum mendekati suhu ruangan. Tapi kalau sudah kurang dari 0,01, kita anggap sudah stabil dan kita hentikan.
Jadi sama dengan 0,01. Nah, terus kita masukkan rumus pendinginan, yaitu T sama dengan T min K dikali T min T underscore N. Nah, setelah itu, setelah itu kita update waktu dan juga penyimpanan data. Nah, kita gunakan ininya sebagai per detik penambahannya. T plus TT. Mana suhu N ditambah 1 sama dengan T. Lalu waktu N plus 1 sama dengan T kecil. Nah, setiap iterasi ini maksudnya adalah setiap iterasi, setiap iterasinya, waktu kita tambah 1 detik, lalu kita simpan suhu baru ke dalam array suhu, nah, dan waktu ke dalam array waktu, agar nanti bisa diplotkan menjadi grafik. Nah, ini adalah grafiknya. Plot antara waktu dan suhu. X label itu adalah kita waktu yang X dalam satuan detik. Terus yang Y adalah suhu. Satuannya C. Nah, untuk suhu untuk judul grafiknya pendinginan air panas. Pendinginan air panas. Nah, sudah. Jadi ini sudah jadi coding lainnya, tinggal di run. Bentar. Pokoknya harus di save terlebih dahulu, yaitu penurunan suhu. Oh, ini nggak boleh pakai spasi. Maaf, saya lupa. Penurunan suhu. Iya, penurunan suhu. Kenapa ada error? Errornya pada baris 12. Oh, ini. T-min. Coba run. Nah, ini sudah selesai, kita tinggal run. Nah, kita masukkan suhu awal. Suhu awalnya aku mau pakai 35, lalu konstanta pendinginannya 0,1. Maka, bentar saya bagikan layar untuk hasilnya. Nah, ini adalah hasil grafiknya. Dari suhu awal 35, konstanta pendinginannya 0,1, dan suhu ruangnya 25. Dari dari grafik tersebut, kita analisa apa pengaruh konstanta pendinginan terhadap waktu stabilisasi. Jadi kita gunakan suhu yang sama untuk analisa ini. Nah, ketika konstantanya itu bervariasi, akan menghasilkan waktu stabilisasi yang berbeda juga. Nah, di sini ketika konstantanya 0,05, dia akan butuh waktu 135 detik hingga mencapai suhu ruang. Nah, ketika konstantanya adalah 0,1, membutuhkan hanya 67 detik saja. Dan ketika 0,2, hanya membutuhkan 33 detik saja. Jadi dari tabel ini dapat disimpulkan bahwa konstanta K menentukan seberapa cepat suhu mendekati suhu lingkungan. Dan semakin besar nilai K-nya ini, maka proses pendinginan lebih cepat. Nah, jika K terlalu kecil, maka proses pendinginan menjadi lambat sehingga memerlukan waktu yang lebih lama dan juga memerlukan banyak langkah perulangan untuk mencapai selisih suhu kurang dari 0,01. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas nomor 4. Di nomor 4 ini adalah kita akan membuat simulasi gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, yang pertama, seperti sebelumnya, kita akan membuat algoritmanya terlebih dahulu. Nah, di sini mulai lalu kita menginput kecepatan awal, percepatan, dan juga waktu atau T akhir. Nah, T akhir ini harus harus lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau kurang dari sama dengan 0, kita harus menginput ulang karena kan nggak masuk akal ya kalau nolnya itu kurang dari sama dengan 0. Nah, kalau sudah benar, dia sudah dari lebih dari sama dengan 0, kita hitung menggunakan rumus untuk mengetahui posisinya dengan rumus V0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, lalu setelah ditemukan posisinya, kita akan mengklasifikasi posisinya ini lebih dari 100 atau enggak. Kalau dia lebih dari 100, maka pengulangannya akan berhenti dan kita akan memberikan peringatan jarak tempuh melebihi batas. Nah, kalau enggak, maka akan lanjut dari T0 sampai T akhir, berulang-ulang terus. Nah, klasifikasinya nanti, percepatannya jika sama dengan 0, maka gerakan tersebut disebut GLB. Nah, kalau A-nya lebih dari 0, maka mengalami percepatan. Nah, kalau A-nya kurang dari 0, maka perlambatan. Nah, hasil ini diplotkan melalui grafik, dari dua grafik, yaitu grafik posisi dan juga kecepatan. Nah, kita langsung saja untuk menginput kode-kodenya di MATLAB. Untuk nomor 4, yaitu
tentang GLBB. Nah, yang pertama yaitu kita minta pengguna atau user memasukkan 3 hal, yaitu kecepatan awal, percepatan, dan waktu total simulasi. Oke, yang pertama yaitu F0 sama dengan input, tuh masukkan kecepatan awal, tuh M per S. Alhamdulillah. Lalu A, percepatan. Input, masukkan percepatan M per S kuadrat. Ini belum ada titik 2. Lalu yang terakhir adalah T akhir. Sama dengan input, masukkan waktu total. Oke. Selanjutnya yaitu validasi waktu. Kita menggunakan perulangan while. Dimana ini adalah kurang dari, kalau waktu akhirnya kurang dari sama dengan 0, maka akan menampilkan waktu harus lebih dari 0. Nah, lalu kita beri perulangan. Disuruh input ulang, maksudnya masukkan kembali waktu total. N. Nah, selanjutnya yaitu inisialisasi. T sama dengan 0, X sama dengan 0, size T. Akan saya jelaskan. Lalu kita masukkan juga rumus V0 plus A dikali T. Nah, kita buat vektor waktu T, kemudian, maaf, ini maksudnya sini, T akhir. Kemudian siapkan array X ini untuk menyimpan posisi. Lalu kita hitung kecepatan pada setiap waktu menggunakan rumus LBB, yaitu V0 dikali AT. Lanjut, yaitu menghitung posisi dan cek batas 100 meter. Nah, ini kan saya tulis terlebih dahulu sebelum saya jelaskan. Nah, jadi ini maksudnya, dengan for kita hitung posisi tiap detik pakai rumus X sama dengan V0 dikali T ditambah setengah T kuadrat. Kenapa ini kok 0? Ini plus. Nah, plus. Nah, lalu kalau posisi melebihi 100 meter, maka kita cetak peringatan dan break loop. Jadi maksudnya gini, kita membuat peringatan kalau posisinya itu nggak boleh melebihi 100. Jadi kita buat permisalan dulu, yaitu I, gitu maksudnya. Nah, kita juga potong vektor X, V, dan T supaya cuma sampai di titik itu aja, supaya nanti hasilnya rapi. Gitu. Nah, selanjutnya yaitu klasifikasi gerakan. Klasifikasi gerakan ini ada 3, yaitu GLB, percepatan dan perlambatan. Jadi kita pakai if A-nya itu sama dengan 0, maka dia akan menyampaikan bahwa gerak itu adalah gerak lurus beraturan. Tapi, sorry. Nah, tapi kalau A-nya itu lebih dari 0, maka dia akan menampilkan perlambatan. Terus juga if else. Nah, maksudnya tuh kalau sebaliknya, dia akan, kebalik, dia akan melampirkan perlambatan. Ini tuh percepatan, kalau A-nya lebih dari 0 itu percepatan. Seperti ini. Lalu, kita akan mengatur tampilan hasil akhir. F print, F total jarak tempuh. Ini supaya ada 2 angka di belakang koma.
satuannya meter, X, N, F prime F, kecepatan akhir, ini juga supaya ada dua angka di belakang koma, F, M per S, satunya M per S, V, N. Ya, seperti ini. Nah, di sini kita akan membuat plot grafiknya. Oke, figur subplot 2,11. Plotnya T, X, Y min, bandwidth 2. Terus kita bikin X label yang memuat waktu. Ya Allah. Y label yang memuat posisi. Terus kita beri judul posisi versus waktu. With on. Nah, ini kan baru yang posisi versus waktu. Untuk yang kecepatan versus waktu formatnya sama, jadi tinggal copy paste. Nah, plotnya ini 2,1,2. Terus ininya diganti warna red. Nah, ini diganti kecepatan. Ini juga diganti judulnya. Oke, selesai. Ini tinggal di run. Kita simpan sebagai GLBP. Sebentar ada error, saya perbaiki terlebih dahulu. Nah, ini setelah saya perbaiki, coba di run lagi. Nah, masukkan kecepatan awal. Kecepatan awal di sini saya mau coba pakai 10. Lalu percepatannya adalah min 2 dan waktu totalnya adalah 10. Nah, ini akan muncul grafiknya. Ntar saya tunjukkan grafiknya. Nah, seperti ini grafiknya. Jadi, dia membentuk kurva yang melengkung, cembung ini. Jadi, pada waktu 0, dia posisinya di bawah atau di dasar 0 meter. Lalu ketika waktu berjalan 5 detik, posisinya berada di maksimum, yaitu 25 meter. Nah, ketika waktunya habis atau berada di waktu yang ke-10, posisinya kembali ke 0. Jadi, ini kembali ke sini karena adanya percepatan min 2. Nah, untuk kecepatan versus waktu, itu membentuk kurva lurus turun seperti ini. Oke. Nah, kita lanjut membahas grafiknya ini, sekaligus analisa. Nah, apa hubungan bentuk grafik posisi terhadap waktu dengan nilai percepatan A? Nah, grafik posisi versus waktu ini membentuk parabola, karena A-nya tadi saya memasukkan adalah min 2 meter per second kuadrat, yang berarti percepatan negatif. Maka kurva parabola membentuk ke bawah atau cembung, sehingga dapat diartikan bahwa benda naik hingga posisi maksimum ketika waktunya 5 dan dengan posisinya 5 meter maksimum, lalu mulai turun atau berbalik arah. Hal ini disebabkan atau disesuaikan dengan rumus X dalam waktu T sekian sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat, di mana suku setengah AT kuadrat yang negatif menyebabkan kurva membentuk puncak. Nah, terus, jika A-nya negatif, bagaimana bentuk grafik kecepatan terhadap waktu? Di sini, grafik kecepatan berbentuk garis lurus menurun seperti ini, linear dengan gradien negatif. Ini karena kecepatan berubah secara linear terhadap waktu Vt sama dengan V0 plus At, dengan A-nya adalah min 2 alias bernilai negatif. Grafik menurun dari 10 meter per second hingga min 10 meter per second selama 10 detik. Dan ketika kecepatan 0, benda berhenti sejenak, lalu mulai bergerak ke arah berlawanan. Seperti pada grafik posisi. Nah, ketika ini dihubungkan dengan model mobil, apakah simulasi ini bisa digunakan untuk memodelkan mobil yang direm? Ya, ini sangat bisa. Dengan menggunakan simulasi GLBP dengan A kurang dari 0 atau A-nya bernilai negatif, secara fisika menggambarkan benda yang mengalami perlambatan, sama seperti mobil yang sedang direm. Pada kondisi mobil yang direm, kecepatan mobil berkurang perlahan hingga 0. Nah, jika gaya remnya ini diteruskan, mobil bisa bergerak mundur seperti grafik kecepatan yang menjadi negatif. Oke, sekian untuk penjelasan saya terkait
ETS pengantar fisika komputasi, saya Mufidatul Amalia Asyifa mengucapkan mohon maaf dan terima kasih apabila ada kesalahan kata. Oh, dream is your eyes.